Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, gimana kabarnya kelas 11 IPA 1? Saya mengingatkan kembali untuk kalian bisa mengisi daftar hadir di Google Classroom. Setelah mengisi daftar hadir, kita awali dengan sesuatu hal yang baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Ina atau Hana boleh pimpin doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita beragama dan masing-masing berdoa di berdoa selesai. Terima kasih Wiki, silahkan. Iya, terima kasih Hana. Kemudian saya juga mengingatkan untuk kamu patuhi protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak. Kemudian kamu mengikuti aturan K3, keselamatan dan kesehatan kerja selama nanti praktikum mandiri. Nah, nanti tujuan pembelajarannya yang berbeda. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajarannya itu adalah nanti setelah berdiskusi, kamu dapat menyimpulkan aplikasi pengolah presentasi yang bagus dan menarik untuk membuat rencana usaha kerajaan itu apa. Kemarin kan udah diskusinya, kemudian kemarin sudah ambil sedikit kesimpulannya. Nanti hari ini kamu follow up-nya, tindak lanjutnya lebih jelas lagi. Kemudian nanti untuk dimensi keterampilannya, dengan laptop atau smartphone, peserta didik dapat menyajikan rencana usaha kerajinan dengan penuh antusias dan motivasi dan manfaatnya kira-kira apa sih Bu gitu. Saya harap jadi kamu bisa membuat sebuah presentasi yang baik, kemudian bisa menjadi seorang presentator yang baik juga, terutama di bidang bisnis. Ya, kalau misalnya pemanfaatannya di sekolah seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, kamu bisa menggunakan di pelajaran lain. Kalau di pelajaran saya khususnya di bidang bisnis. Ya, kemudian apalagi kamu juga bisa memanfaatkan peluang-peluang nih. Peluang-peluang apa? Peluang-peluang usaha yang ada di sekitar kamu untuk saat ini. Misalnya kalau sekarang ya contohnya itu di pelajaran saya, kamu lihat nih, ternyata banyak limbah kertas yang tidak terpakai. Nah, kamu jadikan sebuah peluang tuh, peluang apa? Peluang usaha. Nah, nantinya dari awal ini kamu bisa membuat peluang-peluang usaha yang lain. Itu harapan saya seperti itu motivasinya, itu manfaatnya. Kemudian kamu juga bisa jadi tahu nih isi-isi dari rencana usaha tuh ada apa saja. Oh, ada 7 tahapannya ya. Akan ada game pretest dari saya seperti biasa, waktunya 5 menit. Silakan diisi dulu. Jadi hari ini kamu bersama rekan-rekan kamu yang satu kelompok itu, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, kamu mendiskusikan rencana usaha milik teman kamu yang sudah saya bagi sebelumnya, saling menilai ya berarti. Nah, apakah sudah sesuai? Jadi nanti kamu yang kamu analisis, yang kamu amati, yang kamu lihat, yang kamu nilai adalah yang pertama, apakah sudah sesuai dengan tahapan rencana usaha ataukah belum? Ya, yang kedua, apakah sudah menarik dan mudah dipahami oleh kamu? Ya. Jadi nanti teknisnya adalah kamu amati rencana usaha milik teman kamu yang tadi. Silakan saling bertukar bertukar filenya melalui WhatsApp. Boleh saling bertukar itu melalui ketuanya. Kemudian masing-masing saling mengamati rencana usaha tersebut. Ya, terus tadi seperti yang saya bilang, kamu nilai yang pertama apakah punya teman kamu itu sudah sesuai dengan rencana usaha atau belum. Kemudian yang kedua, apakah itu sudah menarik dan mudah dipahami atau belum. Itu kan kita sudah menganalisis rencana usaha punya kakak kelas kamu di tahun sebelumnya. Kamu sudah memberikan komentar mengenai rencana usaha tersebut, apakah sudah menarik dan sudah sesuai dengan tahapan menyusun rencana usaha.
Nah, lingkup pembelajaran kali ini kita masih sama, hanya mengulang saja. Jadi pengertian dan kriteria presentasi menarik itu seperti apa, kemudian cara membuat presentasi menarik dan mudah dipahami seperti apa. Kemarin saya rasa sudah tahu ya. Kemudian 7 bagian atau tahapan dalam menyusun rencana usaha itu ada apa saja. Nah, cara menggunakan membuat tabel, chart, grafik itu seperti apa. Nah, saya tanya juga ya sebelumnya. Menurut kamu nih ya, rencana usaha minggu sebelumnya itu sudah sesuai atau belum? Oke, baik. Jadi, kalau yang sudah sesuai dengan urutan rencana usaha itu, punya kakak kelas kamu yang contoh yang ketiga. Ya, kalau kamu patokannya punya kakak kelas kamu contoh yang ketiga, tapi itu sudah dirubah dalam bentuk PDF ya. Sebenarnya contoh yang kedua, itu presentasinya dia menarik ya. Kemudian dia nggak terlalu full, nggak terlalu detail, terus mudah dipahami juga. Hanya saja ada beberapa yang di contoh yang kedua itu dia kurang lengkap. Nah, di contoh yang pertama itu sebenarnya bagus juga, sudah lengkap juga, tapi dia tidak sesuai dengan tahapan-tahapan rencana usaha. Nah, sekarang nanti silakan kamu amati rencana usaha milik kelompok lain yang seperti tadi saya bilang. Nah, ini ketentuannya adalah kamu diskusikan dengan teman kelompokmu, berikan penilaian terhadap produk kelompok lain secara silang, amati dan analisis rencana usaha tersebut, nanti sajikan. Jadi nanti setiap kelompok menyajikan hasil rencana usaha yang sudah jadi. Nanti saya random atau enggak yang mau inisiatif silakan kelompok siapa terlebih dahulu yang mau presentasi. Berarti nanti yang kelompok satunya itu siap-siap untuk memberikan komentar dan memberikan tanggapan dari presentasi mereka, dari rencana usaha yang sudah dibuat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita off cam? Saya rasa cukup 5 menit untuk saling menilai, karena nanti kalian juga bisa sambil ngelihat temennya presentasi sambil nilai itu juga bisa sebenarnya. Sekarang jam 9.24, berarti nanti kalian silakan berbagi filenya ya. Kemudian nanti balik lagi jam 9.29. Baik, sudah 5 menit berlalu. Silakan kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Terima kasih buat Hana, Nadira, Felicia yang sudah mengaktifkan kameranya. Yang lain saya minta untuk mengaktifkan kameranya. Sebelum saya tunjuk, saya persilakan terlebih dahulu yang mau inisiatif untuk langsung presentasi. Kelompok siapa? Kelompok saya izin Bu, kelompok 1. kelompok Kelompok 1. Waduh. kelompok saya duluan, Bu. 1. 3 Bu. Kelompok 1, Bu. Satu Bu, 1. Ya, taruh. Bentar, saya jadi bingung. Tadi saya mau pakai, kalian tahu nggak Wheel of Names? Ya udah, kita pakai Wheel of Names. Nanti saya putar. Di sini saya tulis ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nanti yang terpilih kelompoknya yang presentasi rencana usaha terlebih dahulu ya. Nanti silakan share screen, kemudian kelompok yang satunya memberikan penilaian. Kita coba putar ya. Kalian silakan lihat yang terpilih kelompok berapa. Kelompok 3 presentasi terlebih dahulu, berarti nanti yang menilai adalah kelompok 7 siap-siap buat menilai kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bu Iki. Perkenalkan, saya Hana Fauzia, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Lanjutkan presentasi yang sudah diawali oleh Hana Fauzia. Di sini ada deskripsi usaha. Deskripsi usaha dari usaha kami, daur ulang kertas koran menjadi kerajinan tempat pensil. Di pemasaran, yang pertama, produk ini ditargetkan untuk pelajar dan pegawai kantoran. Analisis SWOT. Ini saya akan lanjutkan.
Peluang usaha adalah analisa dari peluang usaha. Peluang usaha adalah limbah kertas merupakan limbah yang banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Untuk penghitungannya, omset per harinya 1 juta per hari. Omset per bulan 30 juta per bulan. Dari hasil penghitungan tadi, maka omset mencapai 12 juta per bulan. Terima kasih. Untuk kelompok 7, silakan untuk mengomentari hasil kerja kami. Di sini ingin mengomentari tentang PPT kelompok 3. 1. Teks dalam slide-nya terlalu banyak. 2. Fontnya nyatu sama hiasan tema jadi susah terbaca. 3. Tema dan animasinya sudah bagus dan menarik. 4. Setiap slide-nya sudah lengkap. Terima kasih. Bagus ya. Kemudian dari segi tampilan slide presentasi seperti yang tadi sudah disampaikan sama Alfrina ya, mungkin ada beberapa yang masih terlalu banyak teksnya. Kalau bisa itu dijadikan dijadikan slide baru. Gak apa-apa slide-nya banyak, tapi yang penting tidak menumpuk seperti itu. Kreativitasnya, tampilannya sudah oke. Kurangnya di bagian kesimpulan ya. Saya lihat timeline-nya belum ada sepertinya. Ya timeline-nya belum ada. Nah, kurangnya di situ. Kurangnya cuma sedikit aja, tapi nggak terlalu banyak. Sudah cukup bagus dari tampilan presentasi, sebagai presentatornya, tampilan isi dari rencana usahanya, konsep usahanya, itu sudah cukup. Tepuk tangan buat di video. Nah, tapi saya nggak berikan tugas itu ya. Saya hanya memberikan kayak sebuah pengayaan saja, gitu. Nah, ini untuk LKPD. LKPD-nya itu terkait yang sudah dipresentasikan temennya tadi, ya. Jadi kalian berdiskusi yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Nah, kemudian di sini kalau LKPD-nya sudah, nah ini, ada udah ngerjain lagi. Nah, ini kamu ada post test, ya seperti biasa. Deadline-nya, batas waktunya malam ini. Pertemuan hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Kesimpulan pelajaran hari ini ada kelompok yang presentasi, terus kelompok lainnya menilai hasil dari PPT atau presentasi temannya, saling menilai hasil diskusi tentang rencana usaha yang dibuat. Iya betul. Terus apa lagi? Misalnya kayak kalau udah menarik, bilang menarik, kalau ada yang kurang kayak kurang timelinenya atau apanya di kesimpulan usahanya. Yang menarik sinkron tema sama warnanya tuh udah sinkron. Untuk kegiatan hari ini refleksinya, adakah kalian yang mau berikan masukan atau ada masukan lain atau sudah cukup? Adakah? Karena tidak ada, kemudian Nadira juga sudah menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih Nadira. Masukan buat saya juga tidak ada. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, setelah kita semuanya presentasi, ya, kalian akan masuk ke tahapan produksi. Kita masuk materi tentang produksi limbah kertas. Jadi kalian mulai bikin produknya. Nih quotes dari saya. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kamu ya. Nih, quotes of the day. Pemenang bukanlah orang yang menyerah begitu saja dengan keadaan dan banyak alasan. Tapi, pemenang adalah orang yang terus berjuang sampai ia bisa mengalahkan ego dan kemalasannya sendiri, kemudian menjadi berhasil karenanya. Jadi, kamu silakan lakukan yang terbaik buat diri kamu sendiri. Misalnya kan, pimpin doa kembali. Terima kasih Bu Ki untuk hari ini dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Ki. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu pekan depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat.